Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan modul 3.1.A.4.1 eksplorasi konsep prinsip pengambilan keputusan, di mana saya akan mengambil kasus pertama, yaitu kasus Bu Tati, seorang guru kelas 5 SD. Saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nafida, di mana beliau pada kasus ini diumpamakan sebagai rekan sejawat dari Ibu Tati. Assalamualaikum Bu Nafida. Waalaikumsalam Pak Imron. Ini saya ada tugas kasus 1 yang harus dibantu memecahkan masalahnya terkait dengan Ibu Tati. Jadi kasusnya begini, Ibu Tati adalah seorang guru kelas 5. Beliau kelasnya bersebelahan dengan Anda. Bu Tati adalah seorang guru yang disiplin, kemudian cenderung galak. Tapi beliau adalah seorang pekerja keras. Terbukti murid-muridnya nilainya bagus-bagus. Sebagian murid ada yang takut kepada Bu Tati, sebagian lagi bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Bu Tati. Bahkan kepala sekolah dan orang tua murid sangat menghormati Bu Tati. Suatu ketika Anda melihat murid Bu Tati menangis di luar kelas, berlutut di atas bebatuan yang sangat panas, menangis. Kemudian menangis. Kemudian Anda melihat Bu Tati tampak tidak menghiraukan, asik mengajar di dalam kelas. Anda juga melihat murid-murid Bu Tati sebagian mencuri pandang melihat temannya yang menangis tadi. Nah, pertanyaannya, apa yang Anda lakukan melihat kejadian ini? Ya, terima kasih Pak Imron. Kalau menurut saya melihat anak muridnya Bu Tati tadi, yang pertama saya dekati duluan. Kita tanya kenapa, apa masalah apa yang dialami anak tersebut. Apakah dia memang punya kesalahan, misalnya dia tidak mengerjakan tugas, tidak mengumpulkan tugas sehingga dimarahi sama Bu Tati dan disuruh keluar kelas. Jadi kita tanya dari hati ke hati anak tersebut. Kalau memang dia yang salah, berarti dia kan harus memperbaiki diri, harus minta maaf ke Bu Tati dan juga harus menyelesaikan tugasnya. Tapi kalau memang masalahnya bukan itu, misalnya karena dia merasa tertekan dengan cara mengajar Bu Tati, dia nggak nyaman di kelas, akhirnya mungkin dia membuat ulah sehingga Bu Tatinya marah, berarti kita harus melakukan pendekatan baik ke siswa tersebut dan juga kepada Bu Tati. Bisa langsung ke Bu Tati atau bisa juga melalui kepala sekolah. Jadi apa yang dilakukan Bu Tati, mengajarnya Bu Tati disiplin dan juga sebetulnya bagus. Memang guru memang harus disiplin dalam mengajar supaya anak berhasil. Tapi kan itu harus galak. Namanya anak seperti kita saja yang ingin ada yang santai, istilahnya nggak selalu monoton seperti itu, harus bervariasi. Ada kalanya kita galak, kita disiplin, ada kalanya juga kita santai, tapi tetap harus sesuai dengan kesepakatan kelas. Jadi langkah awal atau keputusan yang diambil oleh Bu Nafida ketika melihat anak ini menangis di luar kelas, yaitu mendatangi anak tersebut, kemudian mencari akar permasalahannya, menanyakan apa yang sedang terjadi, kok sampai keluar kelas dan menangis. Terus
pertanyaan berikutnya, apa yang ingin Bu Nafida sampaikan ke Bu Tati terkait dengan kejadian ini? Jadi saya nggak mungkin ya nggak langsung saat itu ke Bu Tati. Kita cari waktu yang istilah yang enak gitu, kita biasa sharing-sharing biasa saja ke Bu Tati tentang masalah pembelajaran di kelas. Sambil saya tanya santai saja, kenapa Bu ada siswanya tadi yang menangis, ada apa, biar berarti nggak tersinggung gitu. Jadi paling tidak kan Bu Tati akhirnya bercerita kenapa dia. Jadi jangan sampai di kelas itu anak tertekan dengan pembelajaran yang kita berikan. Istilahnya terpaksa, menerima pelajaran karena terpaksa. Jadi jangan sampai seperti itu. Di anak itu di kelas itu nurut karena takut dengan gurunya, tapi di luar dia melampiaskan ke temannya, istilahnya membuat ulah atau apa. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi intinya di langkah kedua mendatangi Bu Tati tapi tidak hari itu. Jadi menunggu waktu yang tepat. Ya. Setelah itu dengan bahasa pertemanan santai ya akan disampaikan bahwa kemarin menjumpai murid Bu Tati keluar kemudian menanyakan akar permasalahannya gitu ya, sehingga dapat solusi. Itu keputusan yang akan diambil oleh Bu Nafida terkait dengan kasus yang terjadi pada Bu Tati. Intinya disiplin perlu, tapi bagaimana pembelajaran ini menciptakan suasana senang bagi murid, tidak menekan ya, tidak menekan siswa. Ya, terima kasih Bu Nafida atas perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini solusi yang baik untuk mengatasi permasalahan Bu Tati. Terima kasih.